Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Saya Lutfiani Selina Darmansyah dan bersama saya ada Mutiara Aisyah. Di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh ilmu tentang salah satu tokoh besar yang sering dibahas dalam psikologi Islam, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita bakal bahas siapa beliau, gimana pemikirannya tentang jiwa manusia, karya-karyanya sampai relevansi buat kehidupan modern sekarang. Dan tentu aja ada juga tantangan penerapannya. Oke, kita langsung mulai ya. Sebenarnya siapa sih Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah ulama besar dari Damaskus, negara Syria. Beliau itu lahir di tahun 1292 Masehi dan juga beliau itu wafat di tahun 1350 Masehi. Sebenarnya nama lengkap beliau itu Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Az-Zalai ad-Damashqi, tapi orang lebih banyak mengenal beliau dengan nama Ibnu Qayyim. Beliau ini juga merupakan murid utama dari ulama besar yang bernama Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim itu banyak banget nih ngedalamin ilmu, bukan cuma hukum agama aja, tapi juga akhlak, pendidikan, sampai pembahasan hati dan jiwa manusia. Jadi beliau itu istilahnya kayak ulama sekaligus psikologi spiritual. Berarti beliau bukan cuma ahli agama, tapi juga punya sentuhan filsafat dan psikologinya ya? Betul banget. Bahkan banyak banget nih peneliti yang bilang kalau pemikiran beliau itu kayak dekat dengan psikologi moral dalam Islam. Terus fokusnya itu lebih ke bagaimana sih hati manusia itu dibersihkan supaya hidupnya itu menjadi lebih baik. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya ya. Menurut Ibnu Qayyim, bagaimana sih sebenarnya jiwa manusia itu? Kalau menurut beliau, sebenarnya jiwa manusia itu bukan cuma terdiri dari tubuh aja, tapi juga terdiri dari jiwa atau nafs, yang mana nafs itu jadi pusat perasaan, perilaku, dan juga dorongan. Jiwa ini bisa jadi baik, tapi juga bisa mendorong kita buat ngelakuin hal-hal yang buruk. Kalau menurut Ibnu Qayyim, beliau itu menjelaskan kalau jiwa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama nafs al-amarah, yang kedua nafs al-lawamah, terus yang ketiga ada nafs al-mutmainnah. Kalau nafs al-amarah itu lebih ke mendorong kita buat ngelakuin hal-hal yang buruk. Terus kalau nafs al-lawamah itu jiwa yang ngajak kita buat sadar akan kesalahan, terus misalnya perbuatan yang udah kita lakuin tadi, terus buat diri kita tuh buat kepengen buat ngerubah jadi lebih baik gitu. Terus kalau ada nafs al-mutmainnah itu tuh lebih ke jiwa yang lebih tenang, damai, habis itu dekat. Oke, berarti jiwa itu bisa berubah juga ya? Bisa banget, karena jiwa yang buruk itu kan bisa naik jadi lebih baik. Itu kan lewat proses yang namanya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, yang mana proses ini kan gak bisa terjadi secara tiba-tiba atau instan. Soalnya di situ tuh kita juga belajar buat mengendalikan hawa nafsu, introspeksi diri, sama memperbaiki zikir, dan juga memperbaiki akhlak, serta menjaga hati dari sifat iri, sombong, dendam, sama cinta dunia yang berlebihan. Ibnu Qayyim tuh juga ada bilang kalau kesehatan jiwa itu nggak bisa dipisahin dari keimanan. Soalnya kalau hati jauh dari Allah itu kan gampang banget nih muncul rasa stres, gelisah, iri, marah yang berlebihan. Bahkan kita tuh jadi lebih mudah benci sama orang lain. Betul banget. Jadi kayak psikologi modern ya, tapi ditambah aspek ruh dan iman. Betul banget. Dia tuh lebih mirip ke mindfulness tapi versi Islam. Bukan cuma buat tenang, tapi juga buat dekat sama Allah dan membersihkan hati. Oke, jadi kalau bagian karyanya apa aja nih yang berkaitan sama jiwa? Ada banyak, tapi yang sering ditunjukkan soal hati dan jiwa juga lebih yang kayak lebih terkenal itu ada 3. Yang pertama itu Al-Madarij As-Salikin, habis itu ada Zat al-Ma'ad sama Al-Fawaid. Kalau Madarij As-Salikin itu tuh dia pembahasannya tentang tahap-tahap penyucian jiwa. Kalau Zat al-Ma'ad itu tuh tentang akhlak Nabi dan juga terapi hati. Kalau Al-Fawaid itu berisi tentang kumpulan nasihat buat hati dan moral. Buku-buku yang ditulis beliau ini sampai sekarang banyak banget dijadiin referensi dalam pendidikan akhlak dan juga psikologi Islam.
dari pemikiran tentang karya-karya beliau tadi, kalau diterapkan di zaman sekarang apakah masih relevan? Masih banget, karena kan kita nih sekarang lagi hidup di era yang serba cepat, terus banyak tuntutan, kompetensi, dan juga itu tuh bikin orang-orang tuh akhirnya banyak yang lebih mudah ngerasa stres, cemas, dan juga sampai kehilangan arah hidup kan. Terus konsep penyucian jiwa yang ala Ibnu Qayyim ini itu tuh bisa jadi pelengkap psikologi modern. Kayak misalnya pas lagi hati itu lagi gelisah atau kosong, beliau itu ngajarin kita buat balikin hati itu ke Allah lewat zikir. Habis itu muhasabah, memperbaiki akhlak dan juga mengontrol hawa nafsu. Itu semacam mindfulness, tapi pusatnya itu bukan kekosongan, melainkan penuh dengan mengingat Allah. Jadi spiritualitas itu termasuk kunci kesehatan mental juga ya? Betul banget, karena menurut Ibnu Qayyim kesehatan mental itu melengkap tanpa hubungan yang baik dengan Allah. Karena kan biasanya kalau punya hubungan yang baik dengan Allah nih, kita tuh kayak lebih stabil kan, perasaannya kayak gak yang mut-mutan gitu. Oke, kalau gitu apa tantangannya di zaman yang modern sekarang ini? Sebenarnya tantangannya lebih banyak banget nih, tapi aku cuma bisa nyebutin 3. Kayak budaya serba instan. Orang kan sekarang pengen banget nih mendapatkan ketenangan dengan cepat tanpa memproses panjang. Terus contohnya kayak ada mereka lagi sedih, terus mereka tuh pengen ketenangan instan loh lewat hiburan, bukan mereka tuh berdoa atau berzikir atau mengevaluasi diri yang sebenarnya. Itu tuh bisa membuat kita tuh memberi kita tuh ketenangan yang lebih stabil gitu. Terus bahkan nih karena yang pengen instan ya, pengen cepat, bahkan ada yang pakai jalur obat-obatan atau mabuk-mabukan supaya kayak ngalihin kesetresannya itu. Terus ada sekularisasi, itu tuh dimana banyak orang yang nyari solusi psikologis tapi lupa sisi spiritual. Contohnya banyak banget nih konten-konten tentang self healing yang fokusnya itu pada cintai dirimu sendiri, terus kayak utamakan diri sendiri, tapi mereka tuh melupain konsep tawakal, ridho sama sabar. Terus juga mereka ini kan sekarang kayak lagi tren gitu loh, baca tarot. Kalau lagi kenapa gitu, pasti mereka lebih lari ke baca tarot aja deh gitu, buat kayak membaca sesuatu apa yang terjadi nanti, bukannya berdoa atau cari bimbingan, malah lebih ke tarot mereka. Terus ada juga yang distraksi digital, itu tuh kan dimana media sosial itu kan kita sulit merenungi dan juga sulit kenal dengan diri kita sendiri. Soalnya pas lagi scrolling itu kan biasanya nih kebanyakan orang tuh lebih sering ngebanding-bandingin diri sendiri dengan orang lain kalau ngeliat pencapaian yang ada di media sosial. Terus suka banget yang nerima informasi yang mentah-mentah yang bikin pikirannya itu penuh gitu, terus kayak menghambat tazkiyatun nafs gitu. Soalnya kan kita juga perlu ketenangan nih, mau ngambil tazkiyatun nafs tapi pikiran dan juga kayak lebih penuh gitu loh, jadinya gak konsen gitu. Contohnya kayak kita lagi ngerasa sedih, bukannya merenungkan kenapa hati kita nih kenapa jadi gelisah, kenapa jadi sedih, tapi kita malah ngabisin waktu buat scrolling medsos, buat pengalihan, atau malah jadi quote-quote yang relate banget gitu, kayak ya benar-benar. Ya, itu salah dari salah satu tantangan yang dijelaskan ya. Oke. Selanjutnya apakah ada hal tambahan yang penting sebelum kita tutup? Ada sedikit. Jadi Ibnu Qayyim itu menekankan bahwa ilmu tanpa anak itu tuh bisa ngancurin manusia. Soalnya jadi pintar aja itu gak cukup kalau hatinya gak terdidik. Bagi generasi sekarang itu penting banget sih, soalnya supaya kita tuh bukan cuma cerdas tapi kita juga punya karakter yang baik dan juga dekat dengan Allah. Oke, Masya Allah, luar biasa. Makasih banget ya atas penjelasannya. Sama-sama, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Oke, amin. Ya, sebelum kami tutup, saya akan sedikit memberikan kesimpulan. Dari pembahasan barusan, kita bisa simpulkan bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah bukan hanya ulama, tapi juga seorang pendidik akhlak dan pengamat jiwa yang pemikirannya masih sangat relevan dengan kehidupan modern sekarang ini. Beliau menjelaskan bahwa kesehatan jiwa itu tidak hanya soal emosi dan pikiran, tetapi juga tergantung pada kebersihan hati serta kedekatan kita dengan Allah. Jiwa manusia bisa berkembang dari jiwa yang cenderung buruk menjadi jiwa yang menjadi sadar dan menyesal.
sampai akhirnya menjadi jiwa yang tenang melalui proses penyucian diri atau tasfiyatun nafs. Konsep-konsep ini membantu kita menghadapi stres, kecemasan, dan tantangan hidup yang sekarang ini dengan cara menguatkan iman, memperbaiki akhlak, serta mengendalikan hawa nafsu. Jadi, ilmu dan spiritualitas itu tidak bisa dipisahkan. Kecerdasan sejati adalah ketika akal dan hati berjalan bersama. Sekian dari kami ucapkan terima kasih juga buat kalian sudah mendengarkan podcast ini. Sampai ketemu di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.